Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bersin bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Setelah bersin, kita dianjurkan untuk mengucapkan Alhamdulillah. Tahukah Anda alasan harus mengucapkan pujian bagi Allah saat bersin? Selain dianjurkan, ternyata ada alasan medisnya. Mau tahu alasannya seperti apa? Tonton terus video ini hingga akhir untuk mendapatkan jawabannya. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Sahabat beriman, pernahkah Anda berpikir bahwa bersin adalah salah satu nikmat yang luar biasa? Jika masih bersin, berarti pertahanan tubuh kita masih normal. Bersin merupakan salah satu mekanisme tubuh untuk mencegah benda asing masuk ke dalam tubuh. Bersin ini adalah proses keluarnya udara dengan cepat dan keras lewat hidung dan mulut. Lalu mengapa harus mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin? Karena hal itu sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih memberikan pertahanan tubuh yang normal. Bersin bisa membersihkan hidung dan saluran nafas dari bakteri, kuman, dan zat asing lainnya. Dalam Islam, bersin terdapat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Dan hendaklah orang yang mendengarnya menjawab dengan Yarhamukallah. Dan bila dijawab demikian, maka balaslah dengan ucapan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Bukhari. Tak hanya sekedar perintah, ternyata sabda Nabi ini sudah terbukti secara ilmiah. Saat bersin, seolah-olah anggota tubuh berhenti berfungsi, seolah mati. Hal ini terjadi selama beberapa detik dan normal kembali. Kondisi ini sama ketika kita baru melewati maut. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Lone Cardiovascular Research Foundation di Boston, Dr. Thomas Grebois. Beliau mengatakan bahwa bersin memicu perubahan tekanan di dada yang bisa merangsang saraf vagus. Jadinya jantung menjadi lambat. Kondisi inilah yang membuat jantung berhenti berdetak selama beberapa detik. Bersin akan terjadi saat ada benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Ujung syaraf dalam hidung mengirim pesan ke otak untuk membersihkan lapisan hidung. Mata juga akan langsung menutup saat bersin untuk melindungi saluran air mata dan kapiler darah agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari membran hidung. Setelah hentakan terjadi, mata pun terbuka kembali. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Bonnie Henderson dari Pusat Kesehatan Mata dan Telinga Massachusetts. Nah, sahabat beriman, setelah bersin, kotoran-kotoran yang ada dalam mulut dan hidung itu keluar saat bersin terjadi yang kecepatannya luar biasa, yaitu 100-250 km per jam. Hal itu juga lah yang membuat Allah lebih menyukai bersin daripada menguap. Bersin dan menguap terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Bila salah seorang dari kalian bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, wajib bagi yang mendengarnya untuk mengucapkan Yarhamukallah. Sedangkan bila salah seorang dari kalian menguap, hendaklah ia menangkal sebisanya dan jangan sampai mengucapkan karena hal itu dari setan yang akan menertawakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bersin dan membenci menguap, Al-Qurtubi mengatakan bahwa hal ini karena sebab dari keduanya. Bersin disebabkan oleh kondisi tubuh yang enteng, terbukanya pori-pori, dan perut yang tidak kenyang. Kebalikannya, menguap terjadi karena kondisi tubuh yang berat akibat konsumsi makanan yang berlebihan dan beraneka ragam. Kondisi yang pertama menjadikan pelakunya bersemangat dalam beribadah, sedangkan kondisi yang kedua sebaliknya. Dalam kitab Fathul Bari di Syarhi Sahihil Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, terdapat pendapat dari Al-Halimi tentang hikmah mengucapkan Alhamdulillah setelah bersin. Menurut beliau, di dalam otak terdapat kekuatan berpikir. Otak juga merupakan pusat dari sistem saraf. Jika otak terhindar dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya, secara otomatis anggota tubuh juga akan berfungsi dengan baik. Bersin itu dapat melindungi otak dari hal-hal yang mengganggu kinerjanya. Kalau terganggu, fungsi tubuh lain juga terganggu. Jadi ketika bersin, selayaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Halimi. Hikmah pensyariatan membaca Alhamdulillah bagi orang yang bersin
adalah bahwa orang yang bersin itu menolak hal yang dapat menyakiti otak yang di dalamnya terdapat kekuatan berpikir. Di samping itu, otak juga sebagai pusat dari sistem urat saraf. Urat-urat saraf merupakan sumber pencerapan. Dengan keselamatan otak, selamat pula anggota tubuh lainnya. Dari sini tampak jelas bahwa hal tersebut sungguh merupakan kenikmatan besar. Karenanya sudah pas jika diimbangi dengan pujian kepada Allah dengan mengatakan Alhamdulillah. Sebab di dalamnya mengandung pengakuan hanya bagi Allah segala penciptaan dan kekuasaan. Dan penyadaran penciptaan hanya kepada Allah, bukan yang lain. Dahulu, ketika orang-orang jahiliyah bersin, mereka akan berlaku sesuai dengan posisi orang itu bagi mereka. Hal ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah. Orang-orang jahiliyah biasanya jika mendengar bersin dari orang-orang yang mereka sukai, mereka mengatakan, semoga panjang umur dan awet muda. Namun bila yang bersin adalah orang-orang yang mereka benci, mereka mengatakan semoga batuk dan sakit hati. Bila mereka mendengar bersin yang dianggap membawa sial, mereka mengatakan semoga mengenaimu dan tidak mengenaiku. Aku berharap kepada Allah agar kesialan bersinmu mengenaimu dan tidak mengenaiku. Ibnul Qayyim berpendapat bahwa semakin keras bersin maka semakin keras pula kesialan yang dibawanya. Namun semuanya berubah ketika Islam datang. Tradisi jahiliyah itu pun dibatalkan, diganti dengan sunnah Nabi. Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berpikir bahwa bersin itu adalah kesialan. Malah hal itu adalah kenikmatan. Doa yang jelek bagi yang bersin hendaknya diganti dengan doa yang baik yang bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengajarkan agar orang yang mendengar bersin mendoakan yang bersin supaya mendapat hidayah dan keadaan yang baik. Orang yang bersin pantas didoakan agar tetap istiqomah, mendapat hidayah dan bisa memperbaiki keadaannya, bukannya didoakan yang jelek-jelek. Lalu bagaimanakah dengan orang yang bersin berkali-kali? Haruskah kita mendoakannya juga berkali-kali? Jika yang bersangkutan telah bersin berkali-kali dan yang selalu mengatakan Alhamdulillah, maka yang mendengar wajib menjawab Yarhamukallah sebanyak 3 kali. Bila bersin lagi cukup diucapkan engkau sedang flu. Hal ini sesuai dengan hadis syahih riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi menjelaskan bahwa ungkapan engkau sedang flu dikatakan saat mendengar bersin yang ketiga. Sebagian lainnya menganggap bahwa ungkapan itu diucapkan pada bersin yang keempat. Yang menjadi ukurannya adalah beberapa kali orang yang bersin mengucapkan Alhamdulillah, bukan beberapa kali bersin. Hal ini menurut Imam Ahmad sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam. Nah sahabat beriman, itulah alasan ketika bersin harus mengatakan Alhamdulillah. Hal itu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jantung masih berdetak normal setelah beberapa detik melambat kerjanya. Jadi memang sudah seharusnya bersyukur. Karena setelah bersin berarti kita melewati maut. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.